Alan akan menjelaskan tentang salah satu tokoh yang bernama Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau adalah seorang tokoh filosofi besar, penulis, dan komposer pada abad pencerahan. Rousseau dikenal atas karyanya yang paling terkenal, The Social Contract, yang diterbitkan pada tahun 1762. Asal mula negara menurut Rousseau, manusia lahir bebas tetapi menjadi terikat oleh kontrak sosial. Dalam keadaan alam, manusia hidup tanpa pemerintahan formal. Mereka hidup mandiri dan bebas tanpa hukum tertulis atau struktur sosial yang kompleks. Untuk mengatasi ketidaknyamanan dan tantangan kehidupan di keadaan alam, terbentuklah kontrak sosial. Kontrak sosial itu apa sih? Di sini akan dijelaskan oleh Farel. Saya akan melanjutkan dari Mbak Siska tentang kontrak sosial. Kontrak sosial adalah suatu perjanjian fiktif yang dibentuk oleh individu-individu dalam masyarakat untuk membentuk masyarakat organisir, di mana individu-individu secara sukarela menyerahkan sebagian kedaulatan pribadi mereka kepada pemerintah atau komunitas politik demi keuntungan bersama. Kontrak sosial membawa konsep kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa kekuasaan dan hak kedaulatan sejati berada pada rakyat secara keseluruhan. Ini adalah ekspresi dari kehendak umum yang mencakup kepentingan seluruh masyarakat. Kontrak sosial tersebut membentuk pemerintahan yang diarahkan oleh kehendak umum atau volonté générale sebagai panduan moral dan politik dalam masyarakat yang terorganisir. Kehendak umum bukan akumulasi kehendak individual, melainkan kesepakatan untuk bersama. Pemerintahan yang sah harus bertindak sesuai dengan kehendak umum, kehendak hukum ini untuk menjaga keadilan sosial dan kebebasan individu. Oke. Tujuan negaranya untuk mencapai kesetaraan dan kebebasan yang terbentuk melalui perjanjian sosial antara individu. Rousseau tetap berkeyakinan jika negara diatur dengan baik, kebebasan warganya lebih tinggi dari kebebasan dalam keadaan aslinya. Konsep negara ideal mencerminkan prinsip-prinsip kontrak sosial dan teori kehendak hukum. Pemerintahan yang baik bagi Rousseau tidak perlu dibagi karena dapat memecah keutuhan negara. Dia beranggapan bahwa demokrasi yang ideal tidak akan pernah ada karena sangat kecil kemungkinan manusia memperjuangkan kepentingan umum. Namun dia juga berpendapat kepentingan umum pasti selalu ada walaupun dibayangi oleh kepentingan pribadi. Selama kebebasan berpendapat dijunjung tinggi dalam kehidupan politik dan musyawarah dalam merancang kebijakan dilakukan, maka pemerintah telah mengarah pada demokrasi idealnya Rousseau. Ketika kehendak umum selalu dikedepankan, maka kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat secara tidak langsung akan tergapai. C. Ajaran demokrasi Jean-Jacques Rousseau yang dapat diterapkan di Indonesia meliputi konsep kesejahteraan rakyat, partisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan, dan kesejahteraan politik. Rousseau menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dan di mana kekuasaan tertinggi berada pada rakyat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila di Indonesia, yang juga menekankan kedaulatan rakyat. Selain itu, partisipasi aktif dalam penciptaan kebijakan dan kesetaraan politik juga merupakan nilai-nilai yang dapat diterapkan. Sejalan dengan prinsip demokrasi di Indonesia, disebutkan bahwa demokrasi Indonesia menekankan kedaulatan rakyat, kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat, pemilu yang bebas, prinsip mayoritas, dan jaminan terhadap hak-hak demokratis. Dijelaskan bahwa demokrasi di Indonesia adalah pengamalan Pancasila melalui pemerintahan politik yang tekanan stabilitas rakyat dan partisipasi aktif dalam sistem politik. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran demokrasi Jean-Jacques Rousseau.